warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Sampurasun. Good morning. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu Guru, berhubung sekarang dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita ketemu, maka kami ada beberapa yang harus disampaikan dari hasil rapat informasi dari K3S dan informasi dari pengawas. Yang pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Apa kabar semuanya Bapak Ibu dan keluarga? Baiklah, nanti bisa sementara Ibu bisa menyimak video ini. Yang akan disampaikan yaitu dari saya pertama yaitu mengenai PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang kedua PPDB, yang ketiga absen online. Yang dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh, silahkan Bapak Ibu nanti membuat suatu pembelajaran yang bisa diberikan kepada anak-anak, yang anak-anak itu bisa berinovasi, lebih enjoy, mulai dari iman takwanya jangan lupa bisa sebagai referensi, bisa dari buku tema atau bahan ajar yang sudah dibagikan atau inovasi yang lain. Bisa nanti Ibu bila kangen dengan temennya bisa atau dengan anak-anak bisa video callan atau mengirimkan tugas-tugas disesuaikan dengan kemampuan anak bisa melalui online. Untuk pembelajaran jarak jauh, jadi Ibu harus mempunyai agenda apa yang diberikan kepada siswa-siswa di setiap Ibu kecuali di hari libur. Itu mengenai PJB. Yang kedua mengenai PPDB. PPDB yaitu penerimaan peserta didik untuk tahun ajaran 2001. Mudah-mudahan nanti kalau ada informasi berubah akan diinformasikan. Cuman hasil dari kemarin informasi yaitu diantaranya untuk SD PPDB-nya akan diadakan online. Jadi tidak ada tatap muka. Nanti tiap SD itu harus mempunyai link. Nanti OPS harus membuat link PPDB juga melalui WA. Jadi nanti untuk PPDB itu tidak bergerombol datang tapi melalui WA atau link. Baiklah, untuk diantaranya PPDB online itu mulai tanggal 22 sampai 24 Juni. Sedangkan pengumumannya 25 sampai 26 Juni. Syarat-syaratnya diantaranya untuk SD nanti diantaranya kita zonasi, nanti dilihatnya untuk ini untuk diberikan sebagai ya kepada siswa nanti umur. Syarat lain diantaranya umur itu 6 tahun, 1 Juli sudah 6 tahun kecuali sudah memenuhi syarat istilahnya kuota kelas bisa mengambil. Jadi pertama umur, kedua nanti untuk diseleksinya itu umur dan zonasi. Jadi diambil dulu yang zonasi lingkungan. Untuk syarat lain yaitu untuk anak itu kakak, akte, itu aja dulu sementara untuk syarat-syarat PPDB kelas 1 SD. Dan untuk panitianya, panitia PPDB UPTD SD Keramat Peji, penanggung jawab kepala sekolah, ketua Bu Haji Eti SPD, sekretaris Siti Putika SPD, bendahara Muhaya SPD, anggota semua guru, keamanan dan kebersihan Bani. Itu yang mengenai PPDB. Bila ada yang kurang jelas bisa nanti di dalam penyampaian di sini yang kurang jelas bisa disampaikan kepada saya. Ada kekurangan bisa nanya melalui WA. Jadi nanti sekali lagi OPS Ibu menugaskan kepada Pak Aka untuk membuat link dan WA baru nanti untuk digunakan dalam PPDB. Nanti di dalam PPDB ada SIM PPDB-nya. Jadi untuk WA sehingga bisa orang tua melalui WA untuk mengirimkan peserta didik baru.
Baiklah, itu mengenai PPDB. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk absen. Jadi untuk ASN terutama diharuskan nanti karena keadaannya begini ada informasi yaitu untuk ASN membuat absen online yaitu KMOB. Baiklah, itu aja dulu sementara yang saya bisa sampaikan. Tapi ada yang satu lagi saya minta mohon yang sudah diinformasikan dari pengawas. Jadi mohon membuat video pembelajaran jarak jauh. Sekian Bapak Ibu Guru, selamat pagi. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu berdoa. Salam kepada keluarga semua. Salam sehat dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Cahyati dari SDN Kramat Beji. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kabar baik selalu di rumah masing-masing. Pagi ini Ibu akan memberikan pembelajaran jarak jauh dengan tema peristiwa dan subtema musim kemarau. Sekarang ini sedang musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau adalah udara terasa panas, matahari bersinar terik, tanaman menjadi layu karena kurang air, dan banyak debu-debu. Nah, anak-anak, jangan jajan sembarangan, jangan jajan keluar ya. Dan alhamdulillah, anak-anak sekarang berada di rumah terus, jadi tidak jajan sembarangan. Nah, Ibu ulang sekali lagi, ciri-ciri musim kemarau adalah udara terasa panas, matahari bersinar terik, tanaman pada layu karena kekurangan air, dan banyak debu-debu. Nah, anak-anak, mungkin tugas dari Ibu, coba tuliskan 3 ciri-ciri musim kemarau. Sekali lagi, coba tuliskan ciri-ciri musim kemarau. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, apa kabarnya? Nah, hari ini Bu Guru akan membuat lukisan dari kertas bekas dan koran bekas. Adapun bahan-bahannya adalah kertas, lem, pewarna, kemudian triplek. Oke, langkah yang pertama kita akan menyobek kertas menjadi potongan-potongan kecil. Lihat terlebih dahulu ya. Air secukupnya dan ditambahkan lem kertas. Nah, setelah kertas tadi dihancurkan kemudian ditambahkan dengan air, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan memberikan pewarna di tempat yang terpisah. Kertas yang sudah kita beri warna, ada warna kuning, coklat, dan warna hijau. Kemudian kita akan membuat pola pada papan ini. Nah, setelah polanya jadi, kita akan menempelkan buburnya pada pola yang sudah dibuat. Ibu membuat pola bunga matahari. Baik, kita akan tempelkan. Kamu bisa minta bantuan orang tua kamu untuk melakukan kegiatan ini, atau boleh meminta bantuan dari kakak kamu. Nah, setelah semua ditempelkan, hasilnya seperti ini. Nanti kamu jemur di bawah terik matahari. Kamu bisa mencobanya di rumah, nanti ditemani oleh orang tua atau kakak kamu. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk membereskan tempat yang kamu pakai dan juga mencuci tangan menggunakan sabun supaya terhindar dari kuman-kuman. Nah, sekian video dari Ibu.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan anak di rumah bersama mama papa semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, buku tema 8 sudah diberikan sama Bu Guru, dan tema 8 itu adalah tentang Raja Muda Karana. Ya, kemarin anak-anak sudah belajar menyanyikan lagu Pantun Pramuka. Untuk mengingatnya, kita ulang lagi bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Anak-anak masih ingat lagunya? Enak kan dinyanyikan? Dan tentunya anak-anak menyanyikannya dengan gembira. Segembira hati Bu Guru pada hari ini kembali ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk pembelajaran matematika, yaitu tentang sudut. Ya, coba anak-anak lihat pada buku tema 8 pembelajaran 1 ada pembelajaran matematika tentang sudut. Apa itu sudut? Ya, coba perhatikan. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang pangkalnya sama. Coba perhatikan. Di sini ada garis A, B, dan AC. Garis B pada pangkal B ini disebut dengan kaki garis. Dan C juga kaki garis. Sementara pada titik A yang sudah diarsip Bu Guru ini disebut dengan daerah sudut. Kenapa dia disebut daerah sudut? Karena dia dibentuk oleh dua ruas garis yang pangkalnya bertemu sama, yaitu titik A. Coba perhatikan pada garis yang di bawah. Di bawah ada dua garis, tetapi pangkalnya tidak bertemu. Apakah ini disebut juga dengan sudut? Bukan, karena dia tidak bertemu pada pangkalnya yang sama. Ya, makanya yang di bawah disebut bukan sudut, karena pangkal garisnya tidak bertemu. Ya, ini tentang sudut. Lalu sudut dibagi atas 3 macam, yaitu ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Anak-anak, Bu Guru punya penggaris. Dengan garis setengah lingkaran ini kita bisa membentuk sudut. Ya. Di sini ada titik 0 ke atas, lalu sampai ke sini ini 180. Lalu dari sini juga sama, ada 0 garis yang di bawah, sampai ke sini adalah 180 derajat. Nah, untuk membedakan mana sudut lancip, mana sudut siku-siku, dan mana sudut tumpul, kita harus menggunakan penggaris ini. Ya, ingat ya. Pertama, tentang sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Guru punya gambar. Ini sudut kurang dari 90 derajat. Kenapa dia dikatakan kurang dari 90 derajat? Kita buktikan dengan menggunakan garis. Tadi kan 180. Nah, titik sudutnya kita letakkan pas gitu. Lalu lihat garis yang ke atas. Ini ada pada titik 60.
Kalau 60 itu berarti di bawah dari 90 atau kurang dari 90, makanya di sini dinamakan sudut lancip. Lalu apa itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, separuh dari setengah lingkaran ini ada garis lurus. Coba kita buktikan. Titiknya sudutnya ada pas di garis putus-putus, lalu sini pas 90. Ini menunjukkan sudut ini adalah sudut siku-siku. Lalu apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Ayo kita buktikan. Titik sudut kita letakkan pas persis di tengah-tengah. Lalu lihat. Di sini sudut ini garisnya pas di angka 70. Lalu kalau dilihat dari sini, semuanya ini menunjukkan dari 90 menjadi 110. Kalau garis yang atas ini menunjukkan 70, lihat garis yang bawah. Ya, garis yang bawah 110. Tandanya dia lebih dari 90 derajat. Dan itu dinamakan dengan sudut tumpul. Nah, anak-anak sebagai anggota pramuka sudah tahu tentunya tentang baris berbaris, dan salah satunya adalah memberi hormat. Pada saat kita memberi hormat, kita menggunakan tangan kanan, tangan kita angkat, nah, letakkan di pelipis alis kita, pelipis mata, lalu lihat posisinya. Nah, ini juga bisa membentuk sudut yang disebut dengan sudut lancip. Nah, ini anak-anak tentang pelajaran kita pada hari ini tentang sudut dan macam-macam sudut. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya pelajaran kita pada hari ini, dan mudah-mudahan pada lain kesempatan kita bertemu kembali, dan nanti anak-anak mempelajari lagi yang ada pada buku tema 8. Hari ini pembelajaran 1, lalu besok kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya guru mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar matematika tentang akar kuadrat. Akar kuadrat. Di sebelah kanan ibu sudah buat tentang tabel akar kuadrat. Nah, anak-anak 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4. Coba kalau kita buat 64, itu tentang puluhan. 64 berarti akar kuadratnya berapa? 8. Itu kalau puluhan. Bagaimana kalau seandainya kita ganti dengan ratusan? Ratusan misalnya 196. Di tabel ini nggak ada ratusan, 196. Caranya seperti apa? Langsung kita bagi 2. Dibagi 2, kita cari sebelah kiri. 1 kuadrat 1 berarti jawabannya adalah 1. 1 ini dikurangin ke sebelah kiri, 1 dikurang 1 hasilnya adalah 1 dikurang 1 adalah 0. Hasilnya lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Nah, sekarang kita cari yang sebelah kanan yang puluhan yang lebih kecil, berarti 6. Kita cari yang di belakangnya itu yang hasilnya 6 adalah 4 kuadrat dan 6. Hasil yang lebih kecil karena ini 1, kita cari di sini yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 4. Berarti hasilnya 14. Akar kuadrat dari 196 sama dengan 14. Coba matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu senang sekali bertemu dengan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi di buku tema 9, yaitu air dan manfaatnya. Banyak sekali manfaat air, ya. Semua orang membutuhkan air, tua, muda, kaya dan miskin. Tanpa air, orang akan mati. Semua tumbuhan akan mati. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Ya, Ibu beri contoh lagunya ya. Oke. Semua orang membutuhkan air. Tua, muda, kaya dan miskin.
akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Iya, suara Bu Guru serak-serak basah ya. Iya, tapi lagunya seperti itu. Mudah-mudahan kalian lebih bagus menyanyikannya. Ya, tugas dari Ibu dihafal lagunya, dikirim, divideokan ya, nanti untuk nilai SBK. Untuk nilai IPA-nya, air dan manfaatnya. Air terbagi dua. Air merupakan zat tunggal dan zat campuran. Zat campuran. Air yang zat tunggal itu adalah air tanpa campuran apa-apa. Seperti air seperti biasa yang kita minum, air mineral, ya. Nah, yang zat campuran, air yang sudah dicampur seperti air teh, air kopi, ya, dan air yang lainnya seperti susu, ya. Nah, jadi dicari, dipelajari di tema 9 untuk pelajaran IPA, ya. Dilanjutkan nanti pertanyaannya Ibu siapkan, lagunya dihafal. Ya, itu saja tugas dari Ibu. Semoga kalian bisa dan senang mempelajarinya. Oke, dikirim ke Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah kubus dan yang kedua adalah balok. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana cara mencari luas permukaan dan mencari volume bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Yang pertama adalah bangun ruang kubus. Untuk mencari volume dan luas permukaan bangun kubus, luas permukaannya adalah rumusnya yaitu 6 kali sisi kali sisi. 6 itu dari mana anak-anak? 6 itu adalah karena kubus mempunyai 6 buah sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri dan kanan, dan sisi atas dan bawah. Ya, itu rumus mencari luas permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi kali sisi. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan balok. Nah, balok bentuknya seperti ini. Untuk mencari luas permukaan balok, rumusnya yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi PJOK tentang gerakan push up. Tetapi sebelum kita melakukan gerakan push up, kita akan melakukan gerakan pemanasan dulu. Pemanasan dari tangan dan kaki. Ya. Gerakan pertama adalah tangan ke atas, ke samping kiri. Berikutnya gerakan kaki pindah kaki kiri, baik, lanjut ke gerakan push up. Pertama, kedua telapak tangan dibuka, badan lurus ke bawah, gerakan dorong ke bawah. Posisi badan tidak boleh menyentuh lantai. Lalu angkat lagi, turun lagi, angkat lagi. Lakukan gerakan tersebut sesuai dengan
kemampuan. Stop.